Dime tu verdad, me olvidé de que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Selamat datang pemirsa Kabar Petang, kembali hadir menyapa Anda. Pada hari ini, kami akan menghadirkan berita terkini seputar APBN tahun 2025. Bersama saya Elin, inilah kabar selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2025 menjadi Undang-Undang APBN 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun 2025 di Jakarta, Kamis 19 September 2024. Berdasarkan laporan Badan Anggaran bahwa terdapat 8 fraksi yaitu fraksi. Hari ini DPR RI melakukan rapat paripurna terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2025 dengan 8 fraksi, antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi Amanat Nasional, dan fraksi P3 menyetujui rancangan Undang-Undang APBN tahun 2025 untuk dilanjutkan pada pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang APBN tahun 2025. Dengan disahkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2025, APBN tahun 2025 mencapai 3,621 triliun rupiah di era pemerintahan Prabowo Subianto. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Berikut beberapa perbedaan antara APBN 2024 dan APBN 2025. Di antaranya yang pertama defisit anggaran. APBN 2024 dirancang dengan defisit 2,29% dari PDB, sedangkan APBN 2025 memiliki defisit anggaran sebesar 2,53%. Adapun pemerintah menetapkan defisit sebesar 616,19 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB. Pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun rupiah. Belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Keseimbangan primer defisit sebesar 63,33 triliun rupiah. Pembiayaan anggaran sebesar 616,2 triliun rupiah. Adapun penerimaan perpajakan untuk 2025 pemerintah mematok 2.490,9 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 2025 pemerintah mematok 513,6 triliun rupiah. Asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi sebesar 2,5%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7%, nilai tukar rupiah sebesar 16.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia sebesar 82 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari, lifting gas sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari. Sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5 hingga 5%, kemiskinan 7 hingga 8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, serta nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Baik, sudah terhubung langsung dengan rekan saya Fadli Hasan yang akan membahas dan menanyakan seputar APBN tahun 2025. Kepada Mas Fadli Hasan, dipersilakan. Terima kasih Arin.
APBN 2025 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ilmu ekonomi, terutama dalam konteks kebijakan fiskal, alokasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi. Nah ya, berikut kita akan menanyakan kepada salah satu mahasiswa. Baik, sudah bersama kita semua. Sebelumnya boleh kenalan, Mas? Ya. Dengan Mas siapa? Mas Fajar. Oh ya, Mas Fajar. Ya. Saya mau bertanya nih, Mas. Ya. Bagaimana sih menurut Mas sebagai satu mahasiswa pengaruh APBN terhadap ilmu ekonomi, Mas? Pengaruh APBN terhadap ilmu ekonomi tahun 2025 ya. Nah, menurut saya tentang APBN tahun 2025 akan mempengaruhi beberapa pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, terutama jika fokusnya diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi. Meningkatkan belanja di sektor ini dapat mendorong produksivitas dan investasi jangka panjang. Nah, APBN berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi. Misalnya, jika APBN tahun 2025 dirancang untuk merespon risiko global seperti inflasi atau perlambatan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk mendorong pemerintah upgrade atau memberikan insentif pajak. Mungkin seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih Mas Fajar atas waktunya untuk meluangkan waktunya, Mas, untuk menjelaskan di sini. Ya. Kurang lebih itu ya, guys. Pengaruh terhadap ilmu ekonomi, APBN juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut ini kita juga akan menanyakan kepada salah satu mahasiswa bagaimana sih pendapatnya terhadap pengaruh APBN terhadap mahasiswa. Baik, sudah bergabung bersama kita salah satu mahasiswa. Mas, boleh berkenalan dulu, Mas? Ya, Mas Fauzan. Mas, saya mau menanya nih, Mas. Bagaimana sih pendapat Mas sebagai salah satu mahasiswa terhadap APBN yang berpengaruh terhadap mahasiswa, Mas? Baik, APBN yang berpengaruh terhadap mahasiswa karena saya juga mahasiswa UPB jurusan ilmu ekonomi. Pengaruhnya yang pertama ada akses pendidikan dan beasiswa. APBN mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan, termasuk program beasiswa seperti KIP kuliah atau dana pendidikan lainnya. Mahasiswa ekonomi dapat merasakan manfaat langsung dari anggaran ini, yang membantu mereka melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Yang kedua ada kesempatan penelitian dan studi lapangan. Melalui dana APBN ini, untuk riset dan pengembangan, mahasiswa ekonomi mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penelitian, seminar, dan pelatihan. Dana hibah penelitian untuk perguruan tinggi sering berasal dari APBN, mendukung mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan. Ya, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas waktunya. Terima kasih Mas Fauzan. Sekian liputan seputar APBN 2025. Saya Elin, mewakili rekan yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.